wajib pada pagi ini. Ini merupakan pertemuan pertama kita ya pada pelajaran matematika wajib. Dan ini merupakan pertemuan pertama bagi kalian pada jenjang yang baru, pada situasi yang baru, dan pada lingkungan yang baru. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai pelajarannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang berbicara di sini adalah Ibu Iin Haryani. Kalian bisa memanggil atau menyapa saya dengan Ibu Iin. Dan pada tahun ini saya diamanahi oleh madrasah untuk mengampu mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Dan bersama dengan saya ada rekan guru lain juga yang diamanahi tugas yang sama. Ada beberapa guru yang akan mengampu mata pelajaran matematika wajib kelas 10, dan Bapak Ibu guru tersebut saat ini juga sudah bergabung di room ini. Nanti akan ada sesi bagi Bapak Ibu guru untuk menyapa kalian dan memperkenalkan diri. Namun sebelum itu saya akan coba memaparkan beberapa hal atau informasi terkait pembelajaran kita pada semester 1 ini. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Ya, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah materi. Jadi ada 4 materi beserta 4 KD yang wajib kita selesaikan pada semester 1 ini. Yang pertama atau KD pertama yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian KD yang kedua yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Dan yang terakhir atau KD terakhir yaitu fungsi. Nah, keempat materi ini, 3 diantaranya sebenarnya sudah kalian pernah mempelajari ya di SMP, yaitu ini sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, dan fungsi. Namun untuk yang di tingkat madrasah ini, itu advance-nya atau pembahasan yang lebih kompleks dengan penalaran yang lebih kompleks. Kemudian untuk yang materi pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, ini merupakan materi yang akan kalian pelajari dan merupakan materi baru ya. Jadi belum ada sebelumnya di SMP ataupun MTS. Kemudian KKM. KKM ini merupakan kriteria ketuntasan minimal atau Nah, apabila nilai yang diperoleh itu di bawah 75, maka wajib mengikuti remedi. Kemudian penilaian. Nah, ada 2 hal yang kita akan ambil nilainya ya, yaitu ulangan harian dan penugasan. Ulangan harian ini merupakan uji kompetensi yang diberikan di setiap akhir materi atau KD. Kemudian penugasan itu merupakan tugas-tugas yang diberikan pada setiap pertemuan. Mungkin bisa jadi setiap pertemuan atau mungkin bisa jadi berapa pertemuan sekali, itu tergantung guru pengampunya masing-masing. Nanti memiliki kebijakan tersendiri. Kemudian ini untuk media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini media pembelajaran selama kita PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh, ada ini 6. Yang saya tampilkan ada 6, tapi mungkin barangkali bisa lebih. Dan ini akan kita pakai secara bergantian. Jadi nanti tidak melulu kita akan menggunakan atau Google Meet atau YouTube atau G-School, tetapi akan digunakan secara bergantian, mengingat untuk media-media yang berbasis video conference ini memang memakan banyak kuota ya. Jadi kami nanti akan membijaksanai untuk memilih dan mempertimbangkan kira-kira mana sih materi yang kiranya lebih cocok menggunakan Zoom dan yang lebih cocok menggunakan media berbasis teks biasa. Dan untuk G-School ini merupakan main media kita atau media utama ya. Jadi sekaligus ini nanti untuk presensi. Jadi ketika mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak nanti akan masuk ke G-School masing-masing untuk nanti
memberikan respon di sana dan akan direspon sebagai presensi dan tercatat bahwa anak-anak telah melakukan PJJ. Nah, sebagai informasi juga tadi lupa saya sampaikan, untuk matematika ini kan kita durasinya 65 menit. Nah, kita akan bagi mungkin sekitar 40-50 menit kita akan di Zoom. Nah, kita akan sisakan waktu 10 menitnya untuk nanti kalian bisa berkunjung ke akun GESKO masing-masing untuk membuka. Di situ ada room matematika wajib ya, kalian bisa berikan respon di situ agar nanti tercatat sebagai presensi. Dan untuk WhatsApp ini sebagai media komunikasi ya, media komunikasi antara guru, pengampu, dan kalian ketika mungkin nanti ada pertanyaan bisa dikomunikasikan atau ditanyakan melalui WhatsApp. Dan juga ada e-learning madrasah, ini merupakan aplikasi resmi dari Kemenak untuk PJJ. Seperti itu. Kemudian ini untuk guru pengampunya. Jadi di awal sudah saya sampaikan bahwa saya bersama beberapa rekan guru itu ditugasi untuk mengampu mata pelajaran wajib kelas 10. Nah, di sini ada 4 guru yang ditugasi masing-masing dengan kelas yang diampu ya. Yang pertama adalah Ibu Rohmawati, SPD, yang nantinya akan mengampu mata pelajaran matematika wajib kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Kemudian ada Bu Isni Kurnia Romadoni, yang nanti akan mengampu mata pelajaran matematika wajib pada kelas 10 IPS 1, 2, 3, dan PK. Kemudian saya sendiri, Ibu Iin, yang akan mengampu kelas 10 IPA 3, 4, 5, dan juga ada Pak Punto yang akan mengampu kelas 10 IPA 5. Nah, di sini untuk kelas 10 IPA 5 agak berbeda ya, jadi nanti gurunya ada 2, ada saya dan Pak Punto. Nanti bisa berkomunikasi terkait materi, bisa kepada kami berdua. Kemudian, oh ya, saya minta tolong kepada pengurus kelas 10, sudah dibentukkan ya pengurusnya ya. Nah, saya minta tolong untuk nanti masing-masing kelas itu membuat grup PJJ Matematika. Dan apa namanya, di grup itu nanti mohon mengundang masing-masing guru mapel pengampunya ya. Jadi kalau untuk kelas 10 IPA 1 nanti silahkan mengundang Bu Romawati, untuk IPA 3, 4, 5 saya, kemudian IPSPK Bu Isni, dan untuk Pak Punta juga dimasukkan ke kelas 10 IPA 5. Seperti itu. Itu untuk memudahkan komunikasi kita di grup, apabila ada informasi-informasi khusus nanti akan kita sampaikan di situ. Mungkin itu, dan kita persilahkan kepada masing-masing guru pengampu untuk menyapa dan memberikan prolog ya sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Untuk itu saya berikan waktu terlebih dahulu kepada mungkin Ibu Rohmawati. Mungkin sudah hadir belum ya Ibu Rohmawati? Coba saya cek. Oh, sudah hadir. Kepada Ibu Rohmawati, saya persilakan untuk memberikan beberapa prakata ataupun sapaan ke siswa-siswanya. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mengampu kelas 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada anak-anakku semuanya kelas 10 di MAN 3 Yogyakarta ini. Untuk itu, tim sebagai siswa baru, semoga anak-anakku sekalian semakin sukses. Dan semoga tetap sehat. Begitu saja dulu. Untuk lebih jelasnya besok bisa menghubungi saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Roma yang sudah menyapa dan memperkenalkan diri kepada putra-putrinya. Lanjut untuk guru pengampu yang kedua ya, Ibu Isni Kurnia, yang akan mengampu kelas 10 IPS 1, 2, 3, dan PK. Kepada beliau dipersilahkan.
Maaf, ini masih mikrofonnya Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ibu di sini memperkenalkan diri ya, bahwa Ibu bernama Isni Kurnia Romadhoni, SPD MSc. Ibu tinggal di Prambanan. Kalau kalian mungkin ada yang rumahnya di sekitar Prambanan. Nah, ini Ibu di Prambanan yang Sleman. Kemudian Ibu juga di tahun ajaran 2021-2022 ini diamanai oleh kurikulum untuk mengampu kelas 10 IPS 3 dan kelas 10 PK. Jadi dan selain itu Ibu mengampu di kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 PK. Itu juga termasuk staf kurikulum, sehingga nanti mungkin kalau ada keluhan-keluhan tentang pembelajaran bisa disampaikan kepada Ibu juga. Kemudian yang berikutnya, Ibu tidak lupa mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian sebagai siswa MAN 3 Sleman. Mungkin kemarin sudah mengikuti Matsama 3 hari, insya Allah sudah mengenal ya, mengenal lebih jauh bagaimana MAN 3 Sleman, bagaimana prestasi yang ada di MAN 3 Sleman, kemudian bagaimana fasilitas yang dimiliki oleh MAN 3 Sleman. Nah, harapannya Ibu, kalian semuanya kelas 10, mulailah dari sekarang, jangan menunda waktu lagi untuk berprestasi. Jadi kita menggunakan media daring itu bukan jadi hambatan, tapi kelebihan, karena banyak teman-teman kalian yang sudah mencuri start ya. Kemarin sudah ada yang ikut lomba dan alhamdulillah berhasil. Nah, itu mungkin satu yang jadi catatan yang wajib kalian tahu, karena MAN 3 Sleman itu madrasahnya para juara. Ya. Kemudian khususnya untuk yang matematika, Ibu minta kepada pengurus kelas khususnya IPS 1, 2, 3 dan PK untuk memasukkan Ibu ke dalam grup, dan tolong nama grupnya itu diberi kata matematika. Jadi Bu Isni bisa nyari grupnya di dalam WhatsApp-nya Bu Isni ya. Jadi tolong beri nama matematika misalnya 10 S1. Nah gitu. Atau mungkin matematika 10 A1 dan seterusnya gitu ya. Bapak Ibu guru yang mengampu sesuai yang ditayangkan di PowerPoint ini tolong dimasukkan dan dijadikan admin. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penilaian tadi, mungkin Ibu akan menambahkan selain penilaian secara kognitif, Bapak Ibu guru juga akan menilai kalian secara psikomotor maupun afektif. Jadi apa yang psikomotor yaitu adalah keterampilan dalam mengerjakan matematika, misalnya kecepatan, misalnya siapa yang paling dulu selesai, kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan gitu ya. Kemudian keaktifan di dalam kelas itu afektif, misalnya dalam WhatsApp, misalnya guru menyampaikan, kalian diminta untuk bertanya, silahkan bertanya. Kalian diminta untuk menanggapi, silahkan menanggapi. Itu bagian dari penilaian juga. Jadi tidak hanya dinilai dari kognitif saja. Yang kognitif tadi sudah jelas, ada penilaian harian, ada penilaian tugas, nanti ada juga penilaian proyek, ada penilaian portofolio. Portofolio itu maksudnya adalah kumpulan dari semua prestasi kalian selama mengikuti pembelajaran. Kalian sudah dijelaskan tentunya ya di madrasah kita, kalian itu adalah menggunakan sistem SKS. Jadi setiap pembelajaran ini harus tuntas. Kalau misalnya belum tuntas, kalian harus remedi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iin. Mungkin untuk dari Bu Isni itu saja, mungkin jangan terlalu banyak. Nanti kita lanjutkan lagi di kelas kita. Jangan sungkan untuk bertanya, karena matematika itu tidak akan bisa tanpa kalian berlatih, tanpa kalian aktif. Itu juga tidak bisa hanya sekedar membaca seperti pelajaran menghafal. Itu saja dari Ibu. Bapak Ibu guru sangat suka kalau kalian mau bersikap aktif.
dan akan melayani kalian insya Allah dengan semaksimal mungkin. Demikian Bu Iin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isni atas sapaannya, perkenalannya, dan tambahan informasi yang disampaikan kepada putra-putrinya. Kemudian yang terakhir, kita undang Pak Kunto Wisambodo, SSI, untuk menyapa putra-putrinya. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nama saya Punto Wisambodo. Di sini tahun ini saya untuk pelajaran matematika lebih banyak mengampu di kelas 12, tapi untuk di kelas 10 masih diberikan tugas mengampu kelas 10 IPA 5 bersama dengan Bu Iin Haryani. Nah, di sini nanti 10 IPA 5 jadi gurunya ada 2 orang. Mungkin selama pembelajaran jarak jauh ini nggak begitu berasa ya, karena semua guru nanti berkolaborasi membuat materi pembelajaran, terus mengajarnya kalau lewat Zoom mungkin seperti ini bareng-bareng. Nah, tapi nanti setelah tatap muka, nah nanti masuk kelasnya saya dan Bu Iin bergantian di kelas 10 IPA 5 ini. Ya. Mungkin pesan saya cuma selamat datang pada kelas 10 semua di MAN 3 Sleman. Walaupun masih baru masuk, tapi mohon sudah mulai mempersiapkan diri ya selama 3 tahun pembelajaran ini agar nanti ke depannya akan menjadi lebih mudah meraih kesuksesan semua sampai lulus. Terima kasih. Itu saja pesan dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kunto atas sapaan dan perkenalannya. Mungkin cukup untuk perkenalan guru pengampu. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke pengenalan materi dari materi kita yang pertama, yaitu nilai mutlak. Sebelumnya saya pengen tanya terlebih dahulu, barangkali dari siswa-siswa ini semalam ada yang rajin membaca-baca materi terlebih dahulu sebelum kita ketemu hari ini. Kira-kira ada yang tahu belum nilai mutlak itu apa? Ada yang sudah belajar? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa nilai mutlak ini merupakan materi baru di SMA dan sebelumnya belum pernah dipelajari di SMP ataupun MTS. Belum ya? Oke, kalau belum saya akan coba jelaskan secara singkat. Untuk nilai mutlak itu kita akan memahaminya itu lebih mudahnya itu menggunakan konsep jarak atau dengan menggunakan pendekatan jarak. Namun sebelum kita masuk ke konsep mutlaknya, kita coba kenalan dulu sama simbolnya. Jadi simbol nilai mutlak adalah ini, garis 2 ya, garis tegak 2 yang nanti di antara kedua garis ini ada bilangan ataupun suatu. Nah, kenapa sih nilai mutlak itu harus diberikan simbol? Nah, itu sebagai pembeda antara nanti mutlak dan bukan nilai mutlak. Nah, untuk penerapan dari simbolnya itu seperti contoh ya, yang di paling atas ini dibaca mutlak dari 5. Kemudian yang kedua ini dibaca mutlak dari negatif 10. Kemudian yang baris terakhir itu dibaca mutlak dari X plus 2. Seperti itu untuk simbol dan penamaan dari nilai mutlak. Nah, untuk nilai mutlak, untuk mutlak itu sendiri dia memiliki nilai ya. Nah, pertanyaannya gimana sih cara menentukan nilai mutlak? Nah, kita akan coba menentukan nilai mutlak itu dari pendekatan jarak. Yang pertama, mutlak 5. Mutlak 5 ini berapa nilainya? Nah, untuk mencari dari mutlak 5 itu nilainya sama dengan jarak dari titik 5 dihitung dari titik 0. Untuk mempermudah mengilustrasikannya atau memikirkannya, kita akan coba pakai garis bilangan ya. Sekali lagi bahwa mutlak 5 ini maknanya adalah jarak dari titik 5 dari titik 0. Nah, kita bisa menghitung bersama-sama di sini bahwa jarak titik 5 ke 0 itu ada berapa? Ada berapa satuan? 5. Oke, ada 5 satuan ya. Karena jarak titik 5 dihitung dari 0 itu ada 5 satuan, maka nilai dari mutlak 5 adalah sebesar 5. Kemudian untuk yang bawah juga sama, mutlak negatif 4. Untuk mencari nilainya, maka kita hitung jarak dari negatif 5
negatif 4 dihitung dari titik 0. Ada berapa jaraknya? Berapa satuan? 4. Oke, jadi ada 4 satuan, maka nilai dari mutlak negatif 4 adalah 4. Kemudian yang terakhir juga sama ya, mutlak dari negatif 3. Sama dengan jarak dari negatif 3 dihitung dari titik 0. Ada berapa? 3. Oke, ada 3 ya. Ada 3. Jadi dari contoh-contoh ini kita bisa amati ya, ternyata bilangan baik positif ataupun negatif ketika kita berikan tanda mutlak maka akan menghasilkan nilai yang coba diamati. Positif. Oke, akan menghasilkan nilai yang positif ya. Dari sini, 5, mutlak 5 nilainya adalah 5. Mutlak negatif 4 nilainya adalah 4 dan mutlak negatif 3 nilainya adalah 3. Jadi, apapun bilangan yang berada di dalam tanda mutlak atau diberikan tanda mutlak, maka nilainya akan menjadi positif. Jadi dengan kata lain, mutlak ini merupakan suatu alat ya di matematika untuk mempositifkan atau memberikan nilai positif pada suatu bilangan. Mungkin seperti itu. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Bu. Kalau bisa kita akan coba ke contoh yang kedua ya. Nah, ini agak berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu kita mencari nilai mutlaknya berapa melalui pendekatan jarak. Nah, kita ingin mencari nilai X yang memenuhi persamaan mutlak ini. Berapakah nilai X yang memenuhi mutlak X sama dengan 4? Nah, kira-kira ini maknanya apa? Ada yang tahu? Belum ya? Jadi untuk memaknai ini, ketika ada bentuk seperti ini dan kita diminta untuk mencari nilai X, nah siapakah nilai X? Cara membacanya dengan menggunakan konsep jarak adalah X itu merupakan nilai yang berjarak 4 dari titik 0. Saya ulangi lagi, X itu merupakan nilai-nilai yang memenuhi yang berjarak 4 dihitung dari titik 0. Jika pada garis bilangan titik 0-nya saya tulis di sini ya. Nah, yang memiliki jarak 4 dari titik 0 itu kira-kira berapa aja? Ada dua kemungkinan ya, yang ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, jadi nilai atau bilangan yang memiliki jarak 4 dihitung dari titik 0 itu ke arah kanan kita temukan bilangan 4 ya. Kemudian ke arah kiri kita temukan Negatif 4. Jadi kesimpulannya nilai X yang memenuhi persamaan ini ada dua, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan min 3. Oke. Yang berikutnya, nah ini agak berbeda juga ya. Kalau ini, berapakah nilai X yang memenuhi persamaan ini? Bedanya apa? Bentuknya. Kalau yang tadi itu, di dalam tanda mutlak itu hanya ada satu variabel ya, nggak ada konstantanya. Nah, kalau ini ada konstantanya seperti ini. Mutlak X min 3 sama dengan 4. Kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi itu. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kalau bentuknya adalah seperti kanan dan ke arah kiri. Yang ke arah kanannya kita peroleh angka 7, yang ke arah kirinya kita peroleh angka negatif 1. Nah, jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan mutlak ini adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 7. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa kita coba lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, untuk materi selanjutnya itu menentukan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Kalau yang tadi itu kita menentukan nilai mutlak dengan menggunakan konsep jarak atau pendekatan jarak. Nah, yang ini kita akan coba mengenali bagaimana sih cara menentukan nilai mutlak dengan menggunakan definisi.
Loh, kenapa harus perlu kita pelajari dengan menggunakan definisi? Karena untuk permasalahan-permasalahan nilai mutlak itu kan tidak sama ya, ada yang lebih kompleks nanti tingkatannya. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks nanti biasanya akan available jika menggunakan atau diselesaikan dengan menggunakan definisi. Nah, lantas apa definisi dari nilai mutlak itu? Seperti yang sudah Ibu tayangkan di sini ya. Jadi definisi mutlak, nilai mutlak itu dituliskan seperti ini. Gimana? Lihat ini mumet nggak? Enggak. Alhamdulillah kalau nggak. Jadi di sini nilai mutlak X itu ada dua kemungkinan, yaitu nilainya akan X jika X itu lebih besar sama dengan 0, kemudian akan negatif X jika X itu kurang dari 0, atau bahasa sederhananya untuk menentukan nilai mutlak itu kita fokus ke apa yang ada di dalam tanda mutlak ya. Apa yang ada di dalam tanda mutlak. Jika bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini nilainya positif atau lebih besar sama dengan 0, maka nilainya adalah nilainya itu sendiri yang ada di dalam nilai mutlak itu sendiri. Tetapi apabila yang ada di dalam tanda mutlak ini nilainya adalah kurang dari 0 atau negatif, maka cara mencari nilai mutlaknya adalah mengalihkan bilangan tersebut dengan negatif. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, sebagai contoh ini. Ini mutlak 5. Mutlak 5 kita lihat dulu. Yang ada di dalam tanda mutlak ini adalah positif ya. Nah, positif, ketika nilainya positif, kita pakai aturan yang atas. Berarti nilai mutlaknya adalah dia sendiri. Atau 5. Kemudian yang bawah ini nilai yang ada di dalam tanda mutlaknya adalah negatif. Nah, apabila nilai yang ada di dalam tanda mutlaknya itu negatif, kita pakai aturan yang bawah, yaitu kita harus mengalihkannya dengan negatif. Jadi negatif dikalikan bilangan yang ada di dalam tanda mutlak, sehingga negatif dikali negatif 4 hasilnya 4. Nah, jadi di sini juga hasil dari nilai mutlak itu selalu positif, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, kalau bisa ini coba akan kita terapkan ke contoh yang lebih ini ya, rumit dari sebelumnya. Nah, kita akan coba selesaikan nilai X yang memenuhi mutlak X min 3 sama dengan 4. Jadi, kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan mutlak ini dengan menggunakan definisi. Tadi sudah saya sampaikan untuk menggunakan definisi itu kita yang pertama kali yang harus kita soroti itu adalah nilai di dalam tanda mutlaknya ya. Apakah positif, apakah negatif. Kalau positif kita gunakan aturan yang atas, kalau negatif kita gunakan aturan yang bawah. Nah, sekarang kita coba untuk persamaan ini. Nilai yang ada di dalam tanda mutlak itu X min 3. Nilainya positif atau negatif? Negatif. Min 3 itu kenapa? Yang menjawab negatif kenapa alasannya? Kok bisa dijawab negatif? Ini nilai yang ada di dalam tanda mutlak ya. Ini satu kesatuan X min 3. Itu nilai dari X min 3 ini positif apa negatif? Positif. Kenapa positif? Karena satuannya sama. Kenapa positif? Karena hasilnya positif. Dari mana tahu hasilnya positif? X itu apakah bisa diketahui berapa? Belum. Oke, belum kan? Jadi X itu ini masih variabel ya. Jadi variabel itu bilangan yang bisa diganti berapapun dan di sini belum ditentukan X-nya itu siapa. Jadi di sini belum jelas apakah X-nya di sini nanti akan menghasilkan harga di sini itu positif apa negatif. Sehingga di sini masih ragu nih. Yang X min 3 ini apakah positif, apakah negatif lah. Amannya kita buat kemungkinan dua-duanya. Kita andaikan untuk nilai X min 3 ini adalah positif terlebih dahulu. Kita pakai aturan yang atas ya. Nah, di sini simak di sini untuk nilai X min 3-nya positif terlebih dahulu, maka persamaan mutlak ini menjadi X min 3 sama dengan 4. Nah, ini dioperasikan aljabar biasa sehingga diketemukan X sama dengan
7. Nah, jadi nilai X yang memenuhi itu apabila kita mengasumsikan harga X min 3 adalah positif, maka X yang memenuhi adalah 7. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Kemudian kemungkinan yang kedua bahwa harga dari X min 3 ini negatif. Berarti kita pakai aturan yang Negatif. bawah. Berarti kita negatifkan harga yang ada di dalam mutlak ini untuk mengganti persamaan ini, sehingga hasilnya ini menjadi ini, negatif X min 3 sama dengan 4. Kemudian dioperasikan biasa aljabar, min X ini negatif kali negatif positif sama dengan 4, kemudian diketemukan X sama dengan negatif 1. Nah, jadi untuk penyelesaian X pada persamaan nilai mutlak ini itu ada 2 kemungkinan ya, yaitu X sama dengan min 1 atau X sama dengan 7. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau bisa ini saya lanjutkan untuk yang contoh berikutnya, yaitu contoh 3. Nah, ini bentuknya ini agak dikembangkan ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak dari 2X plus 4 dikurangi 4 dikali mutlak negatif 3 sama dengan 4. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita coba sederhanakan terlebih dahulu bentuk persamaan nilai mutlaknya, agar menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, kita selesaikan dulu untuk ini, operasi ini. Min 4 dikali mutlak negatif 3. Mutlak dari negatif 3 hasilnya berapa? Min 12. Bukan. Yang ini dulu, coba yang ini dulu. Yang ini dulu, biar teman-temannya yang lain juga ini ya juga paham. Jadi ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Yang depan ini kita biarkan apa adanya seperti ini. Nah, kita coba sederhanakan yang kasus yang belakang ini. Nah, ini min 4 dikali mutlak dari negatif 3. Nah, mutlak dari negatif 3 berapa? 3. Ya, 3. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa siapapun bilangan itu apabila diberikan mutlak maka nilainya menjadi positif. Nah, ini ada negatif 3, kita mutlakkan di sini, maka hasilnya adalah 3. Nah, ini kita selesaikan, ini yang depan ini tetap, min 4 dikali 3 ada min atau negatif 12, sehingga diperoleh persamaan mutlak sederhananya adalah mutlak dari 2X plus 4 sama dengan 16. Sampai di sini dulu paham? Paham. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Paham. Min Paham 12-nya ya? kemana? Min 12-nya. Nah, ini pindah ruas ke ruas kanan. Iya. Ya. Gitu ya, sudah jelas ya? Jelas. Oke, jadi ketika sudah dalam bentuk paling sederhana ini, kita coba selesaikan menggunakan definisi seperti yang sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Ini kasusnya sama dengan yang tadi, karena, ini coba saya kembalikan dulu. Nah, ini, karena di sini, di dalam harga tanda mutlaknya ini memuat variabel ya, jadi kan kita belum tahu nih apakah hasilnya ini positif atau negatif, karena X-nya itu siapa kita juga tidak tahu kan, bisa saja X-nya negatif, bisa saja X-nya positif. Nah, kita nggak tahu, maka kita juga buat 2 kemungkinan seperti yang tadi. Kita asumsikan yang pertama dulu bahwa harga di dalam tanda mutlaknya itu negatif, berarti kita pakai aturan yang atas. Jadi untuk mutlak 2X plus 4-nya ini kita pakai yang positif, jadi 2X plus 4 sama dengan 16, sehingga dengan penyelesaian aljabar biasa kita peroleh nilai X-nya sama dengan 6. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua, untuk asumsinya bahwa nilai yang ada di dalam tanda mutlak itu negatif, berarti kita pakai aturan yang bawah ya. Berarti kita negatifkan nilainya. 2X plus 4-nya kita negatifkan, kita kalikan dengan negatif. Sehingga persamaannya menjadi ini,
negatif dari 2x plus 4 sama dengan 16. Kita operasikan, ini perkaliannya komutatif ya. Jadi ini negatif 2x, ini negatif dikali positif, hasilnya negatif 4. Kemudian ini sama dengan 16. Dengan penyelesaian aljabar biasa pun juga ditemukan nilai x-nya adalah negatif 10. Sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya untuk yang ini? Nggak ada masalah dengan perhitungan aljabar ini? Kalau nggak ada, kita simpulkan. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tadi, yang memenuhi persamaan ini tadi, kita peroleh ada 2 ya. Untuk X sama dengan negatif 10 atau X sama dengan 6. Untuk nilai X sama dengan 10 itu nanti penyelesaian ketika kita mengasumsikan nilai yang ada di dalam tanda mutlak itu positif, kemudian X sama dengan 6 apabila kita mengasumsikan nilai yang ada di dalam tanda mutlaknya tadi adalah negatif, seperti itu. Apa kebalik ya? Kebalik. Oh iya, terbalik. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu perkenalan kita singkat pada materi nilai mutlak pada pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Bisa disampaikan? Enggak. Nggak ada? Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada ada hal-hal yang masih abu-abu, mungkin enggak iya, paham enggak ya gitu. Mungkin bisa ditanyakan di sini. Pindah dulu. Cukup? Dari 9 kelas ini enggak ada yang bertanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Kalau enggak, mungkin ini saya persilahkan untuk Bapak Ibu guru pengampu yang lain barangkali ingin menambahkan. Bu Ismi atau Bu Rohmah mungkin, atau Pak Buntal. Boleh Mbak nambahkan sedikit? Oh iya, monggo Bu, silahkan. Mungkin boleh ditayang tadi yang definisi. Oh, yang definisi. Oh, yang ini. Nah, jadi anak-anakku ini ada sedikit revisi ya. Jadi ini ada tercetak X di depan. Oh, yang ini. Ya. Ini. Yang ini. Oh. Nah, ini. Ini ya Bu ya. Jadi ini kan semuanya Nah, itu kan tercetak ada X-nya. Jadi nilai mutlak itu secara gampang prinsipnya adalah selalu bernilai positif hasilnya. Jadi tidak ada hasil nilai mutlak kok negatif, itu ya prinsip 1. Kemudian yang kedua, pemahamannya begini. Jadi nilai di dalam nilai itu kan tadi ya kayak pagar. Nah, nilai di dalam nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Tahu ya bedanya? Di dalam pagar antara tanda nilai mutlak itu dia nilainya bisa positif, bisa negatif. Tetapi yang hasil akhirnya itu selalu positif. Nah, gitu. Jadi makanya di sini di contohnya Bu Iin tadi nilai mutlak 5 itu 5. Nah, nilai mutlak negatif 4. Nah, kan ini nilainya negatif ya. Tapi hasil akhirnya adalah 4. Gitu. Mungkin hanya itu Bu Iin. Jadi ini tolong dikoreksi ya kalau kalian mencatat ini X-nya itu enggak ada yang di depan. Oh ya, yang ini ya. Impon ya. Baik, terima kasih Bu Isni atas koreksinya. Ini saya sampaikan ulang ya, biar di garis bawah juga. Ini sebenarnya angka ini, yang X ini harusnya nggak ada atau dihilangkan. Jadi cukup mutlak X, kemudian dibagi jadi 2, nilainya akan X jika X lebih besar sama dengan 0, dan akan menjadi negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan untuk PJJ Matematika Wajib pada pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Dan sekali lagi berpesan kepada anak-anak, setelah ini silahkan nanti menuju ke akun G-School masing-masing.
Apa yang sudah Ibu sampaikan di sini tadi juga sudah terupload di aplikasi G-School. Nah, nanti silahkan kalian berikan penilaian. Dari beberapa halaman itu silahkan berikan penilaian. Halaman pertama misal paham ya silahkan isi atau respon sesuai tingkat pemahaman kalian masing-masing. Nah, itu wajib ya, karena itu juga sebagai presensi yang menandakan bahwa kalian telah ikut PJJ Matematika Wajib pada jam kedua ini. Mungkin itu sekian pengenalan materi singkat hari ini. Apabila ada salahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.